Bagi orang Parente, gundar sepatu penting. Karena setiap keluar rumah, sepatu harus mengkilap. Bagaimana sepatu bisa mengkilap kalau tidak digundar setiap hari? Di hotel berbintang, tempat golongan elit biasa menginap, gundar sepatu memang tidak disediakan. Yang disediakan flanel berbentuk kantong kecil. Masukkan tangan ke dalamnya, lalu sekakan ke sepatu. Kalau sepatu itu kumal betul, panggil pelayan hotel untuk membersihkan. Tapi mana ada orang elit keluar masuk hotel dengan sepatu berlumpur? Dalam masa perang gerilya, gundar sepatu menjadi lebih penting fungsinya dibandingkan kebutuhan sepatu orang elit. Banyak pejabat dan pejuang menyimpan gundar sepatu di kantong atau di ranselnya, meski kemana-mana mereka memakai sandal dari ban bekas mobil. Begini ceritanya menurut Sidali. Sekali pagi terjadi heboh besar. Sersan Bidai merazia semua ransel anggota rombongannya sambil menodongkan pistol rakitan lokal. Mencari miliknya yang hilang itu ditemukan dalam ransel Letnan Tondeh. Tak seorang pun menyangka yang mencuri seorang letnan. Lebih tidak ada yang menduga kalau letnan itu mencuri gundar sepatu sersan yang anak buahnya. Bahkan tidak ada yang tidak heran kalau sersan itu sampai kalap hingga menodongkan pistol karena hilangnya sebuah gundar sepatu saja. Apa benarlah pentingnya gundar sepatu? Peristiwa itu sampai ke telinga komandan batalion. Menurutnya, seorang sersan menodongkan pistol kepada seorang letnan itu merupakan pelanggaran berat. Benar-benar berat. Si sersan ditangkap. Tapi di daerah gerilya mana ada rumah tahanan provos. Namun hukuman tetap dijatuhkan, pistolnya dilucuti. Pangkatnya diturunkan jadi kopral. Nyalinya pun copot. Dalam pemeriksaan, dia mengaku sangat marah karena gundar sepatunya dicuri. Mendengar laporan bahwa seorang letnan sampai mau mencuri gundar sepatu anak buahnya sendiri, Mayor Segeh yang komandan batalion memanggil Letnan Tondeh. Tidak masuk pada akalnya seorang perwira yang kemana-mana memakai sandal dari ban bekas mobil sampai mau mencuri gundar sepatu anak buahnya sendiri. Mencuri gundar sepatu lagi, itu merusak martabat perwira namanya. Bikin malu kamu. Bagaimana mungkin kita bisa menang perang kalau perwira sudah sampai mau mencuri milik anak buah sendiri? Bagaimana macamnya republik ini bila perwiranya sekonyol kamu? Kata Mayor Segeh kepada Letnan Tondeh. Gundar sepatu saya hilang, saya perlu gantinya, kata letnan itu. Buat apa gundar sepatu toh? Kamu tidak pakai sepatu. Dan ketika komandan mendengar keterangan letnan itu arti gundar sepatu bagi diri sendiri, si mayor tertawa terpingkal-pingkal sampai air matanya berderai. Kemudian setelah ujung ketawanya mereda, kata mayor itu, jadi setiap malam, setiap matamu tidak bisa tidur, kamu elus bulu gundar sepatu itu dengan ujung jarimu. Begitu? Ya, begitulah. Kenapa kamu tidak kawin saja? Teman-teman sudah ambil semua, Mayor. Malah ada yang ambil 2. Jawab Letnan Tondeh. Jangan menyindir ya, kata Mayor Segeh sambil memelototkan matanya. Karena selama perang Mayor itu sudah punya 2 bini. Menurut desas-desus, setelah peristiwa itu banyak gundar sepatu dipesan ke kota oleh orang-orang di daerah gerilya itu. Mereka membawa gundar sepatu kemanapun mereka pergi. Ya, setelah desas-desus yang sampai ke telinga, Sidali bercerita. Tak lama setelah heboh gundar sepatu itu, daerah kedudukan pasukan kami diserbu musuh. Kami sempurna menyingkir kena hutan. Beruntunglah tak seorang pun yang terbunuh. Setelah musuh kembali waktu sore, aku kembali ke pangkalan dengan tertatih-tatih. Yang bernama pangkalan kami terdiri hanya 6 rumah kayu kecil-kecil. Di samping pondok-pondok dari ilalang yang bertebaran yang kami buat. Penduduk menamakannya Taratak. Di sekitar itu berpencar banyak teratak lagi yang menjadi tempat tumpangan para pimpinan gerilyawan militer atau sipil. Taratak kami porak-poranda. Semua benda bertebaran di tanah pecah dan peot. Terkapar seperti petinju kena KO. Semua orang yang berseragam hijau utuh atau bukan, dan yang orang sipil berpencar-pencar. Bungkuk merukuk-rukuk mencari dan memungut sisa benda milik mereka yang masih utuh atau yang masih bisa dipakai. Maruhum, seorang camat yang di masa perang gerilya itu diangkat jadi wedana militer, adalah salah seorang penghuni Taratak. Waktu aku tiba, dia duduk di bawah naungan pohon nangka. Seluruh buah pohon itu, yang muda sampai yang putih, dirontokkan musuh yang menyerbu seperti badai. Dagu maruhum bertopang pada kedua lututnya. Termangu seperti orang yang kepalanya hampa. Boleh jadi juga hatinya tengah melolong atau terseduh. Semua orang, demi melihat aku tiba, pada menggeleng kepala sambil melirikkan mata ke arah maruhum. Seperti mereka merasa tahu apa yang dirisaukan maruhum. Menurutku, dalam pikiran mereka, maruhum risau oleh kehilangan benda yang paling disayangi. Apalagi kalau bukan gundar sepatu. Kesanku juga begitu. Aku pun menggelengkan kepala.
Tapi bukan karena maruhum yang risau oleh kehilangan benda yang sesungguhnya tidak akan memenangkan perang masa itu. Melainkan karena aku ingat betapa pentingnya arti gundar sepatu oleh Sersan Bidai sehingga dia sampai berani menodongkan pistol pada Letnan Tonde. Menurutku sebagai wedana militer, tugas maruhum tidak jelas. Selain menghadiri rapat bila ada panggilan gubernur militer atau bupati militer. Makanya aku anggap fungsinya tidak lebih penting dari gundar sepatu bagi prajurit yang terpisah dengan istri demi memelihara moral gerilyanya. Namun sekali waktu maruhum berkata padaku, menurut Pak Rasjid gubernur militer, jabatannya itu penting. Sesuai menurut hukum internasional, suatu negara baru sah keberadaannya bila ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya. Meski presiden negara itu ditawan, tapi masih ada pimpinan pemerintahan seperti Syafruddin Prawira Negara. Suatu pemerintahan yang sah, mesti ada organisasi dan stafnya. Itulah fungsi wedana militer. Suatu bangsa yang cuma punya berdivisi-divisi tentara saja, betapun kuatnya tidaklah akan diakui internasional sebagai negara. Paling-paling akan dianggap sebagai gerombolan saja. Aku mendekati maruhum. Aku pun duduk bersandar ke pohon nangka itu. Setangkai ranting aku pungut. Ujungnya aku congkel-congkelkan ke tanah sambil mencari bahan bicara. Dalam pikiranku, tanpa gundar sepatu pun orang bisa memenuhi kebutuhan biologisnya di hutan rimba sekalipun. Ada apa, Bung Wed? Tanyaku akhirnya dengan menyingkatkan sebutan wedana sebagaimana lazimnya orang seusia masa itu. Tidak apa-apa, kata maruhum dengan lesu setelah menarik nafas panjang dan kemudian melepaskannya. Ada yang hilang? Pertanyaan itu tidak berjawab. Aku kembali mencari-cari bahan pertanyaan lain. Lama juga saat berlalu. Apa perang ini masih akan lama, Bung? Akhirnya maruhum bertanya. Bisa jadi mengapa? Belanda ini bandel betul. Taruhlah dia sudah menguasai seluruh negeri ini. Kita kalah. Pemimpin kita dibui. Apakah rakyat yang sudah merasakan nikmat merdeka, pejuang yang sudah biasa bertempur, akan diam-diam saja di bawah penjajahan Belanda itu nanti? Tidak toh. Perang mungkin sudah selesai, tapi permusuhan akan terus berlangsung. Begitu kan? Maruhum berbicara dengan suaranya yang letih. Seperti tidak memerlukan tanggapan. Dia melanjutkan. Menurut gubernur militer Pak Rasjid, Belanda tahu mereka tidak akan menang dalam perang ini. Serangan Belanda ini tidak lain dari usaha mereka untuk memaksa kita ke meja perundingan. Dan demi menghindarkan kehilangan mukanya, mereka tangkap Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu, mereka hanya mau berunding dengan kedua pemimpin yang ditawan itu. Tidak dengan Syafruddin. Berunding dengan orang yang ditawan lebih gampang menekannya, bukan? Ingat sejarah Diponegoro Imam Bonjol. Belanda berunding setelah mereka itu ditawan. Semua orang bicara begitu, kataku asal bicara. Siap perang ini selega. Dengan perundingan atau bukan akan banyak persoalan timbul. Lebih rimti ke di peperangan ini. Kata maruhum setelah lama dia terdiam. Umpamanya, mulut maruhum terkatup. Dagunya kembali diletakkan ke lututnya. Bayang-bayang pohon nangka sudah tak kelihatan lagi. Sudah hampir sama gelapnya dengan senja yang kian larut. Orang-orang mencari miliknya pada puing-puing rumah yang dirobohkan musuh itu sudah tidak ada lagi. Para prajurit naik pangkat, tentara pelajar ke sekolah tinggi dengan cuma-cuma. Gubernur jadi menteri, politisi jadi anggota parlemen. Aku sendiri, yang wedana ini akan bekerja di kantor. Tak tahu aku apa tugasku. Aku kehilangan banyak. Katanya setelah lama kami sama-sama terdiam. Bagaimanapun besarnya pengorbanan kita sudah jadi bangsa yang merdeka. Dengan kemerdekaan itu, bangsa ini akan membangun diri agar bisa menikmati hidup yang lebih baik, adil dan sejahtera. Itu pikiranku yang aku serap dari pidato para pemimpin. Tapi maruhum berpendapat lain. Dia merasa kehilangan. Kehilangan apa yang padahal pangkatnya sudah setinggi itu, wedana. Khususnya dia termasuk yang beruntung karena adanya perang ini. Dia tidak sepatutnya bersikap skeptis. Karena cobalah pikirkan, jika Belanda itu kembali ke sini tidak membawa bedil dan meriam, melainkan membawa salam dan senyuman, semua pangkat dan jabatan tinggi itu tidak akan sebanyak ini bertebaran. Paling-paling maruhum hanya akan jadi clerk sebagaimana yang diceritakannya kepadaku. Demikian Mayor Sege, demikian pula Letnan Tonde. Namun maruhum merasa kehilangan pada akhir perang kemerdekaan ini. Kenapa aku kehilangan gara-gara gundar sepatu? Katanya pula setelah lama kami sama-sama terdiam. Hah? Sergahku karena tidak tahu apa hubungannya. Kepada Siwan, perempuan pedagang yang keluar masuk kota itu, aku titip surat untuk istriku. Minta dikirimi gundar sepatu. Kata istriku dalam surat balasannya, gundar sepatu kamu sudah tiada. Untuk pengganti aku kirim yang lain. Bung tahu apa yang dia kirim? Tanpa menunggu jawabanku, maruhum berkata dengan suara yang parau.
Pasti dia punya gendak. Lalu dikiriminya aku gundar kamar mandi usang dari ijuk yang kasar. Ketika aku ketemu, si Wan, perempuan yang pedagang keluar masuk kota itu, aku tanyai dia. Sebagaimana orang desa yang biasanya polos, dia ceritakan fungsi gundar sepatu di daerah gerilya pada istri marhum. Dan perempuan itu katanya marah sekali sampai bercarut-carut. Dalam hatiku, perempuan mana yang tidak sakit hati bila diduai? Apalagi dengan gundar sepatu. Kayu tanam, 17 Juni 1997.